Assalamualaikum, kembali lagi di Diary Bundaku. Sekarang saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat bubur sumsum pandan sutra candil mutiara. Oke, sekarang ini step yang pertama adalah saya membuat bubur sumsum mutiara. Jadi dari mutiara, kemudian air. Nah, ini tekniknya supaya kita nggak kelamaan masaknya karena biasanya jadi kurang matang. Jadi caranya ini saya akan rebus air sampai mendidih. Airnya kurang lebih 1000 ml sampai mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita masukkan mutiaranya sebanyak 100 gram. Jadi dalam kondisi airnya mendidih ya Bunda. Nah, setelah itu tekniknya adalah kita rebus kurang lebih 5 menit. Kita rebus selama 5 menit. Oke Bunda, ini sudah mendidih selama 5 menit. Nah, nanti kalau sudah 5 menit ini kita tutup dan dimatikan kompornya ya. Jadi kita tunggu selama 30 menit. Oke. Kita tunggu selama 30 menit. Hai, ini sudah ditutup selama 30 menit tanpa direbus ya. Nah, ini kita buka lagi. Untuk selanjutnya kita rebus lagi selama 7 menit. Hal ini dimaksudkan agar si mutiaranya ini cepat matang. Nah, kalau masih putih-putih gini nih belum matang nih, setengah matang Bunda. Jadi supaya lebih cepat matang dan ngirit gas juga supaya hemat gas. Jadi kita lakukan teknik seperti itu ya. Ini kita rebus dulu selama 7 menit. Oke, ini sudah saya rebus selama 7 menit ya Bunda. Nah, ini sudah mulai ada yang matang tapi masih ada yang setengah matang. Oke. Kemudian saya tambahkan dulu gula pasir biar rasanya sedikit manis, atau bagi yang suka manis silahkan tambahkan lebih ya. Ini saya masukkan 3 sendok makan ya, 3 sendok makan gula pasir. Ini manis dan asin, rasa asinnya itu bisa tergantung selera ya Bunda. Oke, sambil saya aduk dulu. Rasanya lebih manis. Nah, setelah itu saya tutup lagi kembali ya, saya tunggu selama 5 menit tanpa direbus. Oke, kita tunggu Bunda. Oke, sudah. Ini tadi kita sudah tunggu lagi selama 5 menit, atau misalkan dirasa belum terlalu matang bisa ditunggu lebih lama lagi. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini nih Bunda. Tuh, warnanya ya sudah matang nih karena merah semua, tidak ada putih-putihnya ya. Oke, tinggal tahap kedua saya akan membuat bubur sumsum pandan sutra. Ini terdiri dari 100 gram tepung beras, 100 gram tepung beras. Kemudian saya masukkan daun pandan 1 lembar saja. Lalu ada setengah sendok teh garam dan santan encer Bunda. Ini saya campurkan secara bertahap ya, 1000 ml ya. Tapi ini saya campurkan secara sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah mulai tercampur rata. Ini kita aduk sampai rata. Itu fungsinya supaya tepung berasnya tidak ada lagi yang menggumpal. Kemudian ini yang terakhir ya, saya masukkan ke dalamnya 1000 ml. Oke. Kita masak dengan api sedang. Dan pastikan selalu diaduk Bunda supaya tidak ada yang menempel di alas panci atau biasanya jadi gosong gitu kan.
Nah, ini saya masukkan pewarna dengan pasta pandan. Cukup setengah sendok teh saja. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita aduk nih Bunda. Oke, terus kita aduk ya. Nah, ini sudah mulai kental ya Bunda. Nah, ini sebenarnya sudah matang nih. Cuma nanti kalau misalkan Bunda rasa kayaknya rasanya kurang asin atau lebih suka manis, misalkan ini bisa ditambahkan gula pasir atau garam secukupnya ya. Ini sesuai selera Bunda. Nah, ini kita aduk-aduk supaya tidak ada yang menggumpal dan merata. Ini sebentar lagi ini sudah matang nih Bunda. Tinggal disesuaikan saja teksturnya. Oke, warnanya juga sudah cantik ya Bunda, kehijauan, dan beberapa ada yang disuka memakai pewarna kuning biar sepertinya terlihat cerah. Tapi kalau misalkan mau pasta pandannya aja juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah jadi ya Bunda, sudah meletup-letup juga. Oke, kita matikan ya Bunda. Sekarang kita ada di step untuk pembuatan bubur candilnya ya, atau jenang candil atau biji salak ya. Nah, ini kita gunakan tepung ketan putih sebanyak 200 gram. Kita masukkan ya. Kemudian ditambahkan dengan tepung beras, cukup kurang lebih 2 sendok makan. Lalu ada gula pasir. Ini opsional aja, kalau bunda sukanya lebih manis bisa ditambahkan. Ini saya pakainya kurang lebih 40 gram. Lalu ada setengah sendok teh garam. Dan air kurang lebih 150 ml, tapi bisa ditambahkan sesuai selera, setidaknya sampai adonannya, ini sedikit-sedikit ya, adonannya sampai kalis Bunda. Nah, ini sudah kalis ya Bunda adonannya. Cuma tadi karena kalau saya adonannya tadi kayaknya kurang kalis, jadi agak sedikit lembek. Kemudian bisa ditambahkan tepung ketannya kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan ya Bunda. Oke, ini sudah terakhir jadi segini ya Bunda hasilnya. Oke, kita langsung ke pemasakannya. Langsung melakukan masaknya ya. Ini kita masukkan kurang lebih 200 atau 150 gram. Saya pakai 150 gram Bunda. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml. Ada sisanya saya masukkan. Oke, ini sudah tercampur gula merahnya. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan, setelah itu kita masukkan bulatan-bulatan candilnya ya. Nah, ini
ini sudah mulai matang ya. Supaya kuahnya lebih kental lagi, kita bisa gunakan larutan ini. Saya berikan 2 sendok makan tepung tapioka dengan kurang lebih ya 150 ml air. Saya masukkan ya, supaya nanti hasilnya kuahnya lebih mengental Bunda. Nah, kita aduk ya, perlahan. Sudah mulai wangi ya Bunda. Wangi pandannya ini sedap banget. Lalu sudah mulai mengental kuahnya. Pas sekali bubur candilnya. Jenang candil ya, atau orang-orang bilangnya sih biji salak ya. Oke, ini kita aduk-aduk ya. Oke, sambil kita aduk-aduk. Nah, ini sampai meletup-letup ya Bunda. Berarti ini sudah matang. Baru habis itu kita matikan dan langsung kita lakukan step selanjutnya, yaitu saya akan membuat kuah santannya. Saya mau masak kuahnya Bunda. Jadi ini saya masukkan santan kental ya, yang terdiri dari 65 ml dengan kurang lebih 150 atau sampai 200 ml air. Jadi saya masukkan campurannya, larutan santan kentalnya ya. Lalu saya masukkan juga ada 2 lembar daun pandan, sedikit garam, oke, saya aduk dengan api sedang. Direbusnya dengan api sedang, saya aduk. Ini fungsi diaduk juga supaya santannya tidak pecah ya Bunda. Nah, ini kita aduk-aduk. Kemudian kalau untuk menambah teksturnya agak lebih kental, nah Bunda bisa memberikan larutan yang terdiri dari tepung beras dan juga air putih. Jadi ini saya berikan agar lebih kental sedikit, itu saya masukkan kurang lebih 1 sendok teh tepung beras dengan 50 ml. Ini larutannya ya Bunda. Oke, saya masukkan ke dalamnya. Nah, baru saya aduk kembali. Baik Bunda, setelah tadi kuah santannya telah dimasak, sekarang saya akan plating. Nah, ini saya masukkan dulu bubur pandan sutra, kemudian saya masukkan jenang candilnya. Nah, ini dia, atau biji salak ya. Satu lagi. Nah, ini dia. Dan tidak lupa juga saya akan masukkan bubur mutiara yang tadi. Nah, ini kombinasi warnanya sudah cantik ya Bunda. Ada warna coklatnya, ada warna merahnya, ada warna hijaunya. Oke, kuah santannya saya berikan juga di atasnya Bunda. Nah, ini dia. Nah, sebagai pemanis saya berikan daun pandan.